Sepanjang hari, Arlen habiskan dengan memikirkan banyak hal. Jika harus jujur, ia merasa tak nyaman tinggal dan bekerja untuk seseorang yang terbilang terlalu arogan. Langit malam jadi tak indah karena yang terlihat wajah sendu Mona. Arlen menghela nafas dalam kala mengingat bagaimana Mona diperlakukan oleh tuannya. Mas Arlen, dipanggil tuan di ruang keluarga, ujar seorang pelayan sembari tersenyum konyol melihat Arlen duduk sendirian di teras dapur sambil menghisap rokok. Arlen mengangguk sambil memaksakan senyum, lalu mematikan rokok yang tinggal setengah batang itu. Arlen beranjak menuju rumah utama. Untuk pertama kalinya, Arlen masuk ke rumah itu. Ia celingukan, kemudian menghampiri pelayan yang sedang membereskan bekas makan malam di ruang makan. "Ruang keluarga di sebelah mana ya?" tanyanya. "Di sana, Mas," saut seorang pelayan wanita. Arlen tersenyum tipis sembari mengangguk samar sebagai ucapan terima kasih. Ia pun berjalan menuju ke sebuah ruangan yang mana di sana Purnomo dan dua wanita dalam keluarga itu menunggunya. "Iya tuan, ada apa?" tanya Arlen dengan datar. Arlen terlonjak saat tiba-tiba sebuah benda melesat ke arahnya. Beruntung ia bisa menghindarinya dengan cepat. Benda berbentuk kaca itu pun jatuh dan suaranya menggema di ruangan tersebut. Prang! "Apa maksudnya ini tuan? Anda marah? Apa salah saya?" tanya Arlen sembari berusaha menyembunyikan emosinya. Arlen tak mengerti mengapa Purnomo terlihat sangat marah. Di sisi lain, ia melihat Lisa mendelik sinis dan Sarah menekuk wajahnya. Ada apa dengan keluarga ini? Lagi-lagi pertanyaan itu muncul dalam benak Arlen. "Kau laki-laki hina yang tidak tahu diri. Lancang sekali kau berani mengajak putriku bermalam dan melecehkannya. Sudah bosan hidup, ha?" bentak Purnomo. Arlen tertegun dengan raut bingung. Ia melirik pada Sarah yang menyeringai tipis. "Saya tidak merasa melakukan itu. Anda telah salah, tuan," bantah Arlen bernada tegas. "Lancang, kau meninggikan suara di rumahku." Wajah Purnomo memerah karena marah. Jika saja ia tak bertubuh tambun, mungkin pria itu akan berdiri dan menghampiri Arlen untuk menampar wajahnya. Tapi karena kesulitan berdiri, Purnomo kembali melemparkan barang yang terjangkau olehnya pada Arlen. "Cukup tuan, untuk apa Anda menghancurkan barang-barang Anda? Saya berhak membela diri karena memang saya tidak bersalah. Demi Tuhan, saya tidak melakukan apapun yang Anda tuduhkan," bantahnya lagi. "Dasar pembohong, lalu apa yang kau lakukan padaku tadi pagi, ha? Kau menanyakan di mana kamarku sambil mencoba untuk meraba dadaku, kan?" ucap Sarah dengan lantang. "Kau dengar itu?" tanya Purnomo dengan suara memekik. "Kau ya pembohong, Sarah. Aku tidak menanyakan letak kamarmu. Tapi kau sendiri yang mengatakan kamarmu ada di lantai 3 pintu kedua dari lift. Jangan memfitnahku," tegas Arlen. Kau keluar. Saat ini juga kau kupecat. Keluar dari rumahku, tidak tahu diri," bentak Purnomo. Tanpa disadari pria itu, Lisa langsung menoleh dan memperlihatkan ekspresi kecewa. Lisa bahkan meminta Arlen untuk tidak pergi dengan isyarat berupa gelengan samar. Arlen menyeringai sinis melihat hal itu lalu berkata, "Tuan, kau tak perlu membuang energi hanya untuk memakiku, oke? Aku akan pergi. Bagiku lebih baik kembali ke jalanan daripada terjebak di sini dengan kalian. Selamat malam." Arlen memutar badan dan melangkah meninggalkan ruangan itu. Purnomo mengepalkan tangan melihat sikap Arlen yang lancang. Sedangkan Lisa mendelik sinis pada Sarah yang tidak terlihat senang sedikit pun setelah berhasil memfitnah Arlen. Wanita muda itu justru sedang merutuki diri karena setelah ini ia tidak bisa melihat tubuh atletis Arlen lagi. Arlen mengambil tas ranselnya di kamar. Setelah itu ia berpamitan pada Hasan dan juga Dodi yang menatap nanar langkahnya. Tak ada keraguan pada langkah Arlen. Keluar dari pekerjaan di rumah ini adalah pilihan yang tepat baginya. Arlen menghela nafas dalam, lalu membuangnya dengan kasar. Saat ini pukul 8 malam dan jalanan masih sangat ramai. Dibiarkannya langkah kaki mengarah ke sembarang arah. Ini malam ketiga. Arlen tak tahu langkah ini akan membawanya bermalam di mana. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, Arlen mulai merasa lelah. Ia pun mampir ke tenda penjual makanan di pinggir jalanan untuk makan malam. Arlen membeli sepiring nasi goreng gila yang kini siap disantap
Setelah menunggu beberapa menit, puas dengan rasa yang memanjakan lidah dan porsi yang mengenyangkan, Arlen keluar dari tenda itu setelah membayarnya. Di saat itulah ia melihat beberapa orang yang bermain di lapangan kecil yang berada di seberang jalan tempatnya berdiri saat ini. "Pak, itu tempat apa ya?" tanya Arlen pada penjual nasi goreng. "Taman, Mas," sautnya. "Kalau mau ke sana jalannya kemana ya, Pak?" "Lewat sana, Mas, jembatan penyeberangan," saut penjual nasi goreng itu sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. "Oh, begitu. Terima kasih ya, Pak." "Sama-sama." Arlen berjalan menuju jembatan penyeberangan yang letaknya cukup jauh dari tenda penjual nasi goreng. Sesampainya di jembatan itu, Arlen meneliti setiap anak tangga sambil memperhatikan sekitar. Beberapa orang terlihat berjalan dengan tergesa-gesa dalam kerembangan lampu jembatan, sedangkan Arlen dengan santainya melewati jembatan itu dan sesekali langkahnya berhenti untuk melihat pemandangan khas malam hari di kota besar, yakni lampu-lampu kendaraan yang terlihat mengular dari ketinggian. Sesampainya di ujung jembatan, Arlen menuruni tangga. Langkahnya kini menuju ke taman. Secara tak sengaja, ia melihat sebuah tempat yang bertuliskan ojek. Arlen berhenti sejenak dan melihat ke tempat itu dengan kening yang dikerutkan. "Ojek, Mas?" tanya seorang pria yang beranjak dari kursi. "Kalau besok ada nggak, Pak?" tanya Arlen. "Besok ada," saut pria itu dibarengi anggukan. "Oh, oke, terima kasih," ucap Arlen yang kembali meneruskan langkahnya dengan diiringi tatapan heran pria tadi. Arlen tiba di taman. Ia duduk di salah satu kursi dan memperhatikan kumpulan anak muda yang sedang mengobrol sambil bermain gitar. Senyum di wajah putra Nathaniel Revandra mengembang karena mereka mengingat Arlen dan teman-temannya yang kebanyakan berada di London. "Malam ini aku tidur di sini aja deh, semoga gak hujan," ujarnya dengan pelan. Arlen meletakkan tas ranselnya di ujung kursi yang panjangnya sekitar 1,50 meter tersebut. Setelah itu ia berbaring menghadap langit dan kepalanya diletakkan di atas ranselnya. Kilasan wajah Mona terbayang di benak Arlen. Arlen menyeringai dengan imajinasinya yang entah itu apa. Keesokan harinya, seru deru kendaraan terdengar jelas di telinga Arlen yang kini sedang mengucek matanya. Suara-suara lain juga tertangkap indera pendengarannya. Arlen memperhatikan sekitar, rupanya ada petugas kebersihan yang sedang menyapu taman tersebut. Arlen beranjak dan berlalu menuju bilik kecil bertuliskan toilet di bagian atas pintunya. Arlen masuk ke dalam bilik itu dan beberapa saat kemudian keluar lagi. "Jam 7, kalau aku ke sana kira-kira bisa bertemu dia nggak ya?" gumamnya. Tanpa pikir panjang, Arlen berjalan menuju tempat ojek yang semalam ia lihat. Sambil berjalan menuju tempat ojek, Arlen mengeluarkan secari kertas dari dalam saku ransel yang bertuliskan alamat perusahaan Purnomo. "Ojek, Mas," tawar salah satu pria di sana. "Pak, antarkan saya ke alamat ini ya," ujar Arlen. "Oke, siap," ucap pria itu setelah membaca alamat yang ditunjukkan oleh Arlen. Arlen pun pergi menuju perusahaan milik mantan majikannya dengan menggunakan ojek. Ternyata jarak yang ditempuh sangatlah jauh hingga terbesit dalam benak Arlen kemungkinan pengemudi itu membohonginya. Akan tetapi Arlen memilih diam dan memperhatikan sekitar. Selain jarak yang jauh, jalan yang macet juga jadi penyebab Arlen tiba tak tepat waktu di depan gedung perusahaan itu. Pukul 8 lebih Arlen tiba di sana setelah membayar ongkos ojek. Arlen berjalan mendekati pos security. "Pak, Mona udah datang belum?" tanyanya. "Bu Mona, udah, kalau nggak salah tadi saya lihat pagi sekali dia udah datang," saut security. "Kalau pulangnya jam berapa ya?" "Kalau nggak lembur sih jam 4 sore. "Terima kasih, Pak." Arlen menjauhi pos security dan mencari kedai yang bisa dijadikan tempat untuk menunggu Mona. Tatapannya kemudian tertuju pada kedai bakso yang mengingatkannya pada Rizal. "Pak, saya beli 1 mangkuk," ucapnya. "Belum buka, Mas, nanti jam 11, saut pria parubaya yang ada di sana. "Kalau gitu saya boleh nunggu di sini nggak?" Mas mau nunggu?" Pria itu terlihat heran, begitu juga dengan pria lain di dalam kedai saat Arlen dengan mantapnya mengganggu. Itu sih terserah Masnya, silakan duduk," ujar pria itu pada akhirnya.
dengan senyuman yang dipaksakan. Awalnya beberapa orang di dalam kedai mengira kalau Arlen bercanda, akan tetapi pria keturunan Indonesia Belanda itu rupanya teguh akan ucapannya. Arlen menunggu di sana tak hanya sampai pesanannya tersedia. Bahkan saat tengah hari, para karyawan perusahaan banyak yang makan siang di sana, Arlen masih di posisinya semula. Arlen memperhatikan satu persatu karyawati yang datang ke kedai itu. Mona makan siang di mana ya? Kok dia nggak kesini, batinnya. Arlen beranjak dari kursi dan berjalan di sekitar tempat itu berharap melihat Mona di kedai lain. Namun, Arlen harus kecewa karena sampai para karyawan itu kembali lagi ke kantor mereka, Mona masih tak kelihatan batang hidungnya. Mas lagi nunggu seseorang ya? Tanya penjual bakso saat Arlen kembali ke kursi tadi. Iya pak, angguk Arlen. Izinkan saya menunggu di sini sampai jam 4 ya pak, sambungnya. Silahkan, angguk pria itu. Arlen kemudian memesan segelas es jeruk pada penjual tadi. Ia juga tak segan mengobrol dengan mereka di sela kesibukan melayani pelanggan. Beberapa jam kemudian, Arlen beranjak dari kursi dan berpamitan pada mereka yang ada di kedai. Langkahnya tertuju pada pos security dan menunggu Mona keluar dari gedung tersebut. Mas, itu Bu Mona, tunjuk security pada Mona yang sedang mengemudikan motor. Arlen mengangguk senang dan bergegas mendekati gerbang untuk menghentikan laju motor Mona. Kau mau apa kesini? Setauku Tuan tidak berpesan apa-apa, ujar Mona dengan kening yang dikerutkan. Aku kesini karena keinginanku, bukan perintah Purnomo. Aku sudah berhenti, saut Arlen. Berhenti? Bukankah kau bilang baru kerja sehari yang lalu? Kerutan di kening Mona bertambah mendengar penuturan Arlen. Ya, begitulah. Aku punya alasan sendiri. Lalu, mau apa kau menemuiku? Aku mau mengembalikan uang yang kau pakai untuk ongkosku kemarin, ucap Arlen sembari mengeluarkan lembaran uang dari saku celananya. Tidak usah, lupakan aja, ucap Mona yang kembali menyalakan mesin motornya. Kau yakin tidak mau uangmu ku kembalikan? Tentu, aku harus pulang sekarang. Kuharap tidak bertemu lagi denganmu, ucap Mona dengan datar. Eits, tunggu dulu. Tanpa diduga, Arlen memegangi bagian belakang motor Mona. Mona membelalakkan mata sembari berkata, apa kau gila? Lepaskan. Arlen menggendong cepat. Alih-alih melepaskan pegangannya, Arlen justru naik ke motor itu. Kau? Dasar gila. Turun. Pekik Mona yang sontak membuat mereka jadi pusat perhatian. Mona, tolong aku dong. Bawa aku ke rumahmu. Di sini aku tidak punya rumah. Pinta Arlen setengah berbisik. Apa? Mona menganga mendengar permintaan konyol Arlen. Please, ujarnya. Mon, siapa? Pacar. Tanya seorang wanita yang sengaja memberhentikan motornya di dekat motor Mona. Bukan, ujar Mona sembari menggelengkan berkali-kali. Ganteng loh, ucap wanita itu sambil melirik pada Arlen yang dengan sengaja menempelkan dadanya ke punggung Mona. Wanita itu berlalu. Mona mendorong dada Arlen dengan punggungnya sambil berkata, turun gak? Enggak, aku mau ikut pulang, saut Arlen. Mona yang mulai risih karena menjadi pusat perhatian banyak orang pun mau tidak mau memajukan motornya dengan tarikan gas yang tiba-tiba dan hampir saja membuat Arlen terjengkang. Dari kaca spion, Mona bisa melihat senyum kemenangan dari wajah Arlen. Tak berselang lama, motor itu menepi di tempat yang cukup sepi. Dengan ketusnya, Mona berkata, turun. Nggak mau. Kamu maunya apa sih? Tanya Mona dengan kesal. Mau ikut kamu pulang? Saut Arlen dengan enteng. Mau apa ikut aku pulang? Rumahku bukan penampungan, ujar Mona dengan ketus. Kau tak mau berbaik hati sedikit saja padaku? Tanya Arlen dengan wajah mengibah. Arlen, kau bukan orang tua renta yang memang harus dibantu. Kau segar bugar dan lagi aku tidak bisa membawamu tanpa alasan. Orang tuaku akan marah. Jelas Mona yang sudah mulai malas berdebat dengan Arlen. Ia sudah cukup lelah seharian bekerja. Di rumahmu ada kamar kosong gak? Mau apa? Kalau ada aku mau akan menyewanya. Arlen membuka ranselnya dan mengeluarkan sisa uang yang ia miliki dan memperlihatkannya pada Mona sambil berkata, aku bayar di muka. Mona menatap datar 8 lembar uang 100.000 rupiah yang disodorkan Arlen. Tak lama wanita itu terlihat berpikir, lalu menghela nafas dalam. Baiklah,
Mulai sekarang kau penyewa kamar di rumahku. Kau dilarang protes saat melihat kamarnya, ucap Mona sambil mengambil uang itu. Oke, aku janji tidak akan protes, saut Arlen dengan raut senang. Sekarang turunlah. Loh, bukannya barusan kita udah sepakat? Arlen menatap heran pada Mona. Aku akan mengambil helm di bagasi, kau mau kita ditilang polisi, huh? Turun. Arlen pun menuruti meski ia tak mengerti maksud dari ucapan Mona. Setelah mengenakan helm, Arlen naik ke motor lagi. Mona kembali mengemudi. Arlen yang merasa senang itu pun mencoba mengajaknya mengobrol, tapi tidak dihiraukan oleh Mona, dan akhirnya pria itu pun memilih diam. Beberapa menit kemudian, motor itu memasuki halaman sebuah rumah sederhana. Arlen memperhatikan sekitar, dan saat mesin motor itu berhenti, Mona memintanya untuk turun. Arlen pun turun. Di saat yang bersamaan terdengar pintu rumah itu dibuka oleh seseorang. Tak lama kemudian, dari teras terlihat seorang anak berlari ke arah mereka sambil berseru, "Mama!" Arlen terkesiap. Ia melihat pada anak itu dan Mona yang sedang tersenyum lebar secara bergantian. "Mama," gumamnya. Arlen terpaku menatap Mona yang sedang mengangkat anak yang seusianya sekitar 2 tahun itu ke dalam pelukannya. Wanita judes itu juga menciumi wajahnya dengan gemas. "Papa?" tanyanya polos pada Mona sembari menunjuk pada Arlen. "Bukan sayang, dia Om Arlen, temannya Mama," saut Mona seraya menurunkan tangan putrinya. "Dia putrimu?" tanya Arlen dengan ragu. "Iya, namanya Ayumi. Kami memanggilnya Ayu," saut Mona ramah sembari tersenyum pada Ayumi yang mencium pipinya. "Ayo, ku kenalkan pada orang tuaku," sambung Mona yang kemudian berjalan menuju teras. Arlen mengikuti langkah Mona sembari memaksakan senyum pada Ayumi yang mengajaknya tersenyum. Gadis kecil itu cantik dan menggemaskan dengan lesung pipi yang hanya ada satu. Di saat itulah muncul seorang wanita parubaya yang tergesa-gesa, kemudian terlihat lega. Nenek kaget banget. Kirain kamu lari ke jalan, Ai," ucapnya. Ekspresi wanita itu seketika dipenuhi tanya sekaligus heran melihat keberadaan Arlen di sana. "Teman Mona, Bu. Namanya Arlen. Mulai hari ini dia akan nyewa di kamar yang ada di loteng," ujar Mona seakan mengerti arti dari ekspresi ibunya. "Kamar loteng?" Kerutan keningnya bertambah mengetahui hal tersebut. Mona tersenyum kikuk dan berucap, "Nanti Mona jelasin deh. Mona juga akan beresin kamarnya, Bu." Ibu dari Mona itu mengulurkan tangannya yang dengan cepat disambut oleh Arlen. "Saya Arlen, Bu," ucapnya. "Panggil aja Bu Darmi," ucap ibu itu dengan canggung. "Arlen, tunggu di sini ya. Aku beresin kamarnya dulu," ujar Mona sembari menurunkan putrinya. "Ayu sama nenek dulu ya. Mama mau beresin kamar di atas," ucapnya kemudian. "Ikut," ujar Ayumi dengan manja. "Sayang, jangan ya, di atas debunya banyak. Nanti Ayu uhu." Ayumi terkekeh melihat ekspresi Mona memperagakan orang batu. Untuk sesaat Arlen terkesiap melihat kedekatan Mona dengan putrinya. Ia tidak menyangka wanita yang dipanggilnya Tarzan begitu lembut dan keibuan. "Tunggu sebentar ya," ujar Mona lagi sembari melangkah ke dalam rumah. "Silakan duduk nak Arlen," Bu Darmi mempersilahkan sambil memangku Ayu. Wanita itu juga menarik kursi dan mendaratkan bokongnya. Arlen menarik satu dari 3 kursi kosong yang ada di sana. Posisi duduknya pun berhadapan langsung dengan Bu Darmi membuatnya merasa kikuk karena Ayumi sepertinya ingin sekali digendong oleh pria itu. "Papa," ucapnya lagi. "Itu Om Ai, bukan Papa," ucap Bu Darmi sambil membetulkan posisi duduk cucunya. Arlen merasa semakin kikuk. Ia tak terbiasa berhadapan dengan anak kecil. Karenanya Arlen tak tahu bagaimana harus memperlakukan anak kecil itu.
dan hanya bisa menyapa sambil menggerakkan telapak tangannya. "Hai," sapanya. "Dadah." "Mwah," ucap Ayumi yang juga menggerakkan tangannya, kemudian bergaya seakan sedang melakukan kiss bye. Gadis kecil itu mungkin mengira Arlen mengucapkan salam perpisahan. Bu Darmi tersenyum lebar melihat tingkah Ayumi, kemudian menawarkan minum pada Arlen. "Nah, Arlen mau minum apa? Teh, kopi, atau air putih?" tanyanya. "Kopi," anggu Arlen tanpa canggung. "Kalau begitu ibu permisi ke dalam dulu ya," pamitnya, dan diangguki cepat oleh Arlen. "Dadah," ucap Ayumi sambil melambaikan tangannya. Arlen tersenyum tipis sembari membalas lambaian tangan itu. Ia juga melakukan kiss bye beberapa kali. Pantesan Judes, ternyata dia udah nikah. Gumam Arlen dengan hembusan nafas kasar keluar dari mulutnya. Kemungkinan besar Arlen sedang menyesali keputusannya menyewa kamar di rumah Mona Lisa. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Darmi tak langsung membuatkan kopi untuk Arlen. Wanita parubaya itu bergegas menghampiri Mona di kamar atas yang sudah sangat lama dibiarkan kosong dan diisi beberapa barang yang sudah tak terpakai. Mona dengan gesitnya menurunkan barang-barang dengan naik turun tangga kayu usang sebagai jalan satu-satunya ke kamar itu. Mona membersihkan dan mengepel lantai kamar itu. Ia juga membawa kasur lipat dan juga bantal dari kamarnya yang kemudian ditutupi spray. "Mon, kamu apa-apaan sih bawa laki-laki ke rumah? Emangnya benar dia itu temen kamu?" tanya Bu Darmi menyelidik. "Dia bekas karyawannya Pak Purnomo, Bu. Dia berhenti dan katanya nggak punya tempat tinggal," saut Mona sembari memasang sarung bantal. "Ya, terus kenapa kamu bawa ke sini? Kan bisa ke tempat lain, cari kontrakan atau apa gitu. Nggak harus di rumah kita," protes Bu Darmi. "Dia udah bayar uang sewanya, Bu, 800.000. Lumayan kan, Bu, buat nambah-nambah bayar cicilan. Lagian mana ada orang yang mau nyewa kamar dengan harga segitu? Nggak akan ada, Bu. Percaya deh sama Mona," tutur Mona yang mencoba menjelaskan alasan menerima Arlen sebagai penyewa kamar di rumahnya itu. Tak banyak yang tahu, keluarga Darto memiliki banyak hutang akibat ulah putra sulungnya, Azril. 3 tahun lalu, Azril bekerja dengan posisi yang lumayan di sebuah perusahaan. Akan tetapi, godaan datang dari banyak sisi dan membuat Azril lupa diri. Azril memakai uang perusahaan hampir ratusan juta, dan pihak perusahaan memperkarakannya. Sebagai ayah, Darto tak tega jika harus melihat putranya di penjara. Terlebih Azril akan menjadi seorang ayah. Alhasil, Darto meminjam uang kepada sebuah bank dengan jaminan surat rumah dan tanah yang mereka tinggali. Sial bagi Mona, sang kakak bukannya membayar cicilan ke bank yang besarnya sekitar 2 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Azril justru pergi bersama istrinya tanpa kabar sampai saat ini. Sudah jatuh tertimpa tangga. Suami Mona mengalami kecelakaan dan meninggal dunia saat ia sedang hamil 6 bulan. Seakan masih kurang ujian yang dialami keluarga itu. Kepala rumah tangga tumpuan satu-satunya dinyatakan menderita gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah rutin 2 kali dalam seminggu. Pengobatan Darto memanglah ditanggung jaminan kesehatan dari pemerintah. Akan tetapi karena tidak ada yang bekerja, keluarga itu menghabiskan seluruh tabungan untuk hidup dan membayar cicilan. Sampai kemudian Mona mencoba mencari pekerjaan dan meninggalkan bayinya dalam pengasuhan sang ibu. Setelah beberapa kali ditolak dan gagal, akhirnya Mona mendapatkan pekerjaan menjadi sekretaris Purnomo. Mungkin karena alasan itulah Mona bertahan meski sering mendapatkan perlakuan semena-mena dari Purnomo. Mendengar alasan yang diutarakan Mona, Bu Darmi seakan mati kutu. Wanita parubaya itu pun turun dan berlalu ke dapur untuk membuatkan kopi. "Silakan diminum kopinya, Nak Arlen." "Terima kasih, Bu." "Nak Arlen, maaf ya kalau nanti setelah melihat kamarnya kurang sesuai dengan keinginan. Ibu nggak tahu kalau Mona menyewakan kamar itu. Semoga Nak Arlen betah ya. Minimal 1 bulan sebagai bonus dari ibu. Nak Arlen boleh ikut makan dengan kami."
ucap Bu Darmi dengan lembut. Benarkah? Terima kasih Bu, ucap Arlen dengan pelan. Arlen tak seantusias sebelumnya, entah mengapa setelah mengetahui status Mona yang ternyata istri orang membuat Arlen kehilangan gairah untuk meneruskan misinya mencari wanita yang mau menerimanya apa adanya. Arlen juga tidak mungkin meminta uangnya kembali. Dan untuk kembali ke jalanan pun akan sangat tidak mudah karena saat ini ia sudah tidak mempunyai uang lagi. Arlen benar-benar tak punya pilihan, ia harus bertahan di rumah itu setidaknya untuk 1 bulan ke depan.